Kita sudah belajar bagaimana mendefinisikan nilai kepada variabel array. Seperti ini contohnya. Dan urutan penulisan value-nya atau nilainya ini akan menentukan nomor indeksnya dari setiap array. Dan nomor indeks akan ditulis berurutan sesuai dengan urutan penulisan dimulai dari 0. Contohnya si sapi ini karena kita isikan pertama kali, maka sapi ini akan memiliki indeks array ke 0. String ayam ini akan punya indeks array 1 dan kambing ini akan punya indeks array 2. Buktinya bila kita panggil vardam dalam kurung variabel array-nya, dia akan mencetak value seperti ini. Di sini kita bisa lihat nilai sapi ini punya indeks ke 0. Begitu pula 1 untuk ayam dan 2 untuk kambing, ya. Itu cara pertama inisiasi variabel array. Sebenarnya ada beberapa cara. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa seperti ini. Kita panggil variabelnya diikuti oleh kurung buka kurung tutup. Kemudian kita masukkan nilainya. Sapi. Nah, otomatis sapi ini akan memiliki indeks array pada variabel A. Karena sapi ini adalah nilai pertama untuk variabel A ini, maka sapi otomatis akan punya indeks ke 0. Bila kita tulis lagi variabel A dalam kurung, ya, kurung siku, kita kosongkan. Kemudian kita isi dengan nilai string ayam misalnya. Nah, si ayam ini akan otomatis punya indeks array 1. Karena yang indeks array 0 sudah digunakan oleh string sapi ini. Sama persis hasilnya seperti yang di atas ini, ya. Saya masukkan satu lagi, $A, kurung buka, kurung tutup, sama dengan kambing, ya. Hasilnya sama persis, ya. Itu cara kedua penulisan array. Nah, sama seperti cara pertama, bila kita tidak mendefinisikan indeksnya, dia akan otomatis diisikan sebagai indeks nomor secara berurutan dari 0. Bisa juga sebenarnya menuliskan sendiri. Misalnya sapi punya indeksnya 0, ayam punya indeks nomor 1, dan kambing punya indeks nomor 2. Ini hasilnya juga sama, ya. Karena kita ingin misalnya urutannya 0, 1, dan seterusnya, ya sudah, tidak perlu ditulis, ini biar otomatis saja oleh PHP. Tapi bila kita ingin memberikan indeks yang custom, misalnya 10, 20, 30, mungkin untuk kebutuhan khusus gitu, ya, nanti di case project teman-teman bisa menuliskan sendiri 10, 20, 30, seperti ini bisa. Nanti indeksnya akan sesuai dengan yang kita definisikan. 10 indeksnya untuk sapi, 20 untuk ayam, dan 30 untuk kambing. Ini sekali lagi indeks, ya, nomor indeks. Indeks itu identitas, bukan nominal. Jadi bukan jumlahnya ada 30, bukan. 30 ini adalah indeks atau identitas yang mengacu kepada value yang akan kita panggil nantinya. Nah, tahukah teman-teman sebenarnya kita juga bisa menggunakan indeks selain angka. Dengan kata lain, ada dua jenis indeks array yang bisa kita gunakan. Yang pertama, angka seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau juga string. Misalnya supaya case-nya lebih realistis, saya akan buat case baru. Saya akan bikin variabel misalnya data diri. Nah, kan kita seperti ini, ya. Data diri dalam kurung misalnya nilai pertama akan kita isi dengan Tony Haryanto. Ini sebagai nama. Saya misalnya ingin menyimpan data diri saya di dalam variabel data diri. Maka kita tinggal definisikan seperti ini, data diri dalam kurung. Ini yang pertama, otomatis dia akan punya indeks 0, kan. Nah, ini nilai kedua akan punya indeks 1. Misalnya indeks yang 1 akan kita gunakan untuk menyimpan data golongan darah. Misalnya golongan darah saya B. Nah, kemudian data dengan indeks kedua ini akan kita isi dengan alamat. Contohnya misalnya saya alamatnya di Bandung. Nah, bila kita lihat nanti menggunakan vardam dalam kurung data diri, maka dia akan tampil seperti ini. Indeks ke 0 berisi data nama saya, indeks 1 akan berisi data golongan darah saya, dan indeks kedua akan berisi alamat saya. Bila pada case sebelumnya kita mengkoleksi atau menyimpan data nama-nama binatang, yang mana datanya jenisnya sama, kan? Nah, di sini kita lihat setiap indeks ini punya jenis data yang berbeda. Indeks yang ke 0 isinya nama, kan? Indeks yang ke 1 isinya golongan darah, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ketika kita cetak satu persatu, misalkan saya tuliskan nama titik 2, saya cetak
data diri, saya ingin mencetak data nama saya, berarti saya panggil data diri dengan indeks ke 0, seperti itu kan. Nah, dia akan muncul nama _2 Tony Haryanto. Saya masukkan lagi yang lain, misalnya karena data diri yang kedua adalah golongan darah, maka saya panggil golongan darah yang ada di data diri ke indeks 1. Dan yang terakhir alamat, seperti ini. Maka dia akan tampil seperti ini. Nah, biar ada indentasi, saya akan tambahkan break ya, BR ini tag di HTML untuk membuat baris baru. Nah, sekarang tampilnya seperti ini. Nama, golongan darah, dan alamat ditampilkan sesuai data indeksnya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan indeks array yang lebih intuitif dibanding bila angka seperti ini. Kalau menggunakan angka ini berarti kita harus ingat indeks ke 0 ini datanya apa sih isinya? Apakah alamat, ataukah golongan darah, ataukah nama? Kita nggak tahu kan? Nah, daripada menggunakan nomor indeks, kita bisa menggunakan indeks dalam bentuk string. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan pada kurung buka kurung tutup ini nama indeksnya. Misalkan karena yang pertama ini kita isi dengan data nama Tony Haryanto, berarti kita akan lebih mudah bila menggunakan nama indeks nama misalnya. Kemudian untuk data yang kedua kita beri nama indeks gol darah, dan data yang ketiga kita beri nama indeks alamat. Sehingga ketika kita hendak mencetak satu persatu datanya, ini akan lebih mudah kita daripada kita menghafal nomor indeks untuk jenis data tertentu. Kita cukup panggil saja nama indeksnya. Nah, misalnya kita ingin mencetak nama, maka yang kita panggil adalah data diri dengan nama indeks nama, gitu ya. Untuk golongan darah berarti kita panggil variabel data diri dengan nomor indeks gol darah. Dan terakhir alamat kita panggil data diri dengan nama indeks alamat. Hasilnya sama, tapi secara kode kita akan lebih mudah untuk membacanya. Nah, ini yang disebut dengan associative array atau array yang memiliki asosiasi antara nama indeks dengan value atau nilai array-nya. Nah, ini cara bila kita mendaftarkan satu persatu ke dalam variabel kan. Nah, kita ingat tadi ketika teman-teman menggunakan satu pemanggilan data variabel, misalnya A sama dengan dalam kurung, kita isi sapi, kemudian ayam gitu ya. Nah, ini juga bisa tetap kita gunakan untuk associative array. Jadi, untuk membuat hasil yang sama seperti ini, kita bisa tulis dalam satu baris kode. Kita bisa tulis dalam variabel data diri sama dengan, langsung ya, kalau tadi sebelumnya data diri dalam kurung indeksnya sama dengan kita isi dengan nilai. Nah, kita bisa isi sekaligus misalnya data diri sama dengan seperti indeks array yang sebelumnya ya. Nah, dalam kurung ya, kurung buka kurung tutup. Nah, biar gampang kita tulis ke bawah saja. Jangan lupa titik koma. Nah, kita tulis dengan key tanda panah value, formatnya seperti itu. Misalnya gini, key-nya tadi apa? Nama. Nah, untuk mengarahkan antara nama ke value, bila kita menuliskan di dalam format array, kita tidak boleh menuliskan seperti ini. Misal nama Tony Haryanto. Nah, ini akan menampilkan error. Kenapa? Karena tanda atau operator assignment atau sama dengan ini hanya boleh digunakan kepada variabel. Contohnya kita bikin variabel data diri sama dengan, nah sama dengan ini gunakan sebagai assignment untuk mengisi variabel data diri. Sedangkan kita ingin mengisi value dalam hal ini ya ke dalam indeks gitu ya. Maka kita gunakan tanda panah. Ya, bukan sama dengan tapi sama dengan lebih dari. Tanda sama dengan lebih dari ini khusus digunakan di PHP untuk mengarahkan value dari indeks yang kita ingin tautkan. Contohnya nama ini harus diisi dengan nilai Tony Haryanto. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita sebutlah ini dengan operator tanda panah lah ya. Kita daftarkan lagi tadi ada gol darah, tanda panah, misalnya B nilainya tadi, koma ya, jangan lupa pisahkan antar value array dengan koma. Dan terakhir kita tuliskan key-nya, alamat, tanda panah, Bandung. Nah, ini akan menampilkan hasil yang sama persis. Ya, jadi ada beberapa cara bisa mendaftarkan satu persatu seperti ini, menggunakan operator assignment ya, atau mendaftarkan sekaligus ke dalam variabel
Berarti kita tulis nama variabelnya, kemudian kita assign menggunakan operator assignment sama dengan, baru kita tulis variabelnya. Nah, sekali lagi teman-teman bisa menuliskan dalam satu baris sebenarnya. Gitu ya. Seperti ini bisa. Nah, tapi kalau misalnya datanya terlalu panjang, ini akan menyulitkan kita dalam membaca. Jadi, kalau saya lebih suka kita tulis ke bawah saja. Toh ini tidak akan mengganggu proses eksekusi oleh PHP, gitu ya. Meskipun kita menuliskan kode ini lebih dari satu baris, tapi dia tetap dianggap sebagai satu baris kode. Karena pada hakikatnya satu baris kode itu dihitung sampai akhir titik koma, gitu ya. Bukan dari baris-baris baru. Nah, sekali lagi ini yang disebut dengan associative array atau array asosiatif. Intinya, kesimpulannya, bila teman-teman ingin menyimpan sejumlah data dalam satu variabel yang mana masing-masing datanya memiliki jenis yang sama, teman-teman boleh langsung menggunakan index array atau array berindeks nomor. Nah, sedangkan bila data yang disimpan itu jenisnya beda-beda, contohnya seperti ini, kita ingin menyimpan data nama, data golongan darah, data alamat, misalnya data pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman saya sarankan menggunakan associative array atau array asosiatif dengan index array berupa string seperti ini, sehingga proses pemanggilannya lebih mudah.